Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Zapin Story. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi terletak di dua wilayah, yakni Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Gunung Merapi ini sering disalahpahami oleh orang-orang karena namanya mirip dengan Gunung Merapi yang berada di Yogyakarta. Gunung Merapi memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Selain cukup tinggi, status Gunung Merapi ini juga masih aktif. Namun demikian, Gunung Merapi tetap menjadi salah satu primadona di Sumatera Barat bagi para pendaki, baik profesional ataupun bagi para pemula, untuk dapat menaklukkan ketinggiannya dan menikmati keindahan alam dari puncak. Menurut data yang tercatat, Gunung Merapi telah meletus sebanyak 66 kali. Gunung Merapi ini diperkirakan mengalami erupsi untuk pertama kalinya pada tahun 1770. Hanya saja untuk tanggal dan informasi lebih lengkapnya tidak terpublikasi. Menurut keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Pusat Data BNPB, menyebutkan Gunung Merapi pernah meletus pada tahun 1830 dengan mengeluarkan awan pekat berbentuk kembang kol abu-abu kehitaman dengan ketinggian 1.500 meter di atas kawah disertai dengan suara gemuruh. Selanjutnya, letusan hebat kembali terjadi pada tahun 1975 dengan fase eksplosif magmatik dan freatik, serta semburan lumpur dan lahar yang menimbulkan korban jiwa di wilayah sekitar Gunung Merapi. Sedangkan untuk jumlah korban jiwa pada letusan tahun 1975 ini, saya tidak menemukan informasi lengkap. Pada 30 April 1979, Gunung Merapi kembali mengalami letusan hebat. Akibatnya, 60 orang dilaporkan meninggal dunia dan 19 orang pekerja penyelamat terperangkap oleh tanah longsor. Berikutnya, memasuki akhir tahun 2011 hingga awal tahun 2014, Gunung Merapi menampakkan peningkatan aktivitasnya melalui letusan yang menyemburkan abu dan awan hitam. Menurut catatan di akhir tahun 2011, semburan abu terbawa hingga mencapai Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2014, Gunung Merapi meletus pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, melepaskan beberapa material hingga ke wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2023, sekitar pukul 6.11 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kembali meletus. Saat terjadi letusan tersebut, ada sejumlah pendaki yang masih berkemah di kawasan puncak. Padahal sebelumnya sudah ada himbauan kepada masyarakat, wisatawan, dan pendaki agar tidak beraktivitas di puncak Gunung Merapi. Dan alhamdulillah, pada peristiwa ini tidak tercatat adanya korban jiwa. Dan sekarang letusan terbaru Gunung Merapi terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, kurang lebih pada pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Erupsi eksplosif tersebut mengeluarkan kolom abu dengan ketinggian sekitar 3.000 meter di atas puncak yang menyebabkan terjadinya hujan kerikil dan hujan abu di sekitar sebagian wilayah Agam dan Bukit Tinggi. Korban yang tercatat pada erupsi kali ini sebanyak 75 orang sesuai dengan data dari BKSDA Sumbar. 52 orang selamat dan 23 orang meninggal dunia. Dan hingga kini pada saat video ini saya buat, tertanggal 10 Januari 2024, masih sangat sering terjadinya erupsi dan status Gunung Merapi naik ke level 3 atau siaga. Mari sejenak kita doakan korban jiwa yang telah meninggal dunia akibat terjadinya erupsi Gunung Merapi. Semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan dapat bersabar dan ikhlas dalam menerima semua ini. Dan semoga Gunung Merapi segera pulih dan membaik kembali sehingga kami tetap dapat menikmati keindahanmu. Kami warga sekitar yang terdampak dari erupsi Gunung Merapi memohon doa atas keselamatan
dan semoga kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Itulah beberapa rangkuman sejarah terjadinya letusan Gunung Merapi yang terbilang besar. Semoga tidak ada lagi letusan yang memakan korban jiwa dan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi. Baiklah, sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah informasi bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena informasi yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya dapatkan dari internet. Apabila teman-teman memiliki informasi lebih lanjut, boleh untuk berbagi di kolom komentar untuk menambah wawasan kita bersama. Sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik like-nya dan silakan berikan saran dan komentar positifnya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu kalau saya upload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.